kelompok saya sendiri, Rizka Ayunda Putri. Halo, saya Rizky Amalia semua. Halo, dan saya Mutia Roza. Halo, saya Devi Ramadhani Putri. Baiklah, kita akan masuk topik pada materi ini, yaitu lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, salah satunya itu adalah lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah ini memiliki peran penting dalam membentuk pengalaman belajar yang holistik bagi peserta didik. Selain sebagai pembelajaran akademik, lingkungan sekolah juga mempengaruhi perkembangan sosial, emosional, dan karakter peserta didik. Nah, dari lingkungan sekolah ini terdapat yaitu termasuk guru, kepala sekolah, kemudian kurikulum, dan peserta didik itu sendiri. Untuk mengembangkan potensi diri dan bakat serta minat peserta didik itu, maka diadakanlah ekstrakurikuler di sekolah. Nah, kemudian lingkungan sekolah yang aman itu berpihak pada peserta didik, meliputi fasilitasnya yang lengkap dan baik. Contohnya seperti ruang kelas yang baik, ruang kelas yang bersih, yang aman, rapi, terus sirkulasi udaranya bagus, dan pencahayaannya juga cukup. Kemudian kalau untuk kita sebagai guru itu memberi dukungan kepada peserta didik. Nah, menciptakan komunikasi yang baik dengan peserta didik, lalu memberikan apresiasi atau menghargai setiap hal positif yang dilakukan oleh peserta didik. Semua anggota komunitas di sekolah itu berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik. Itu termasuk juga seperti adanya petugas keamanan, adanya petugas kebersihan. Kemudian ada budaya sekolah yang mendukung juga, yaitu membuat suasana kelas yang menyenangkan. Misalnya budaya kita itu berdoa bersama, baik itu juga gotong royong, membersihkan kelas secara bersama-sama, dan semua hal positif yang dilakukan di sekolah. Dari situ diharapkan dapat menanamkan atau dari sanalah terbentuknya karakter yang baik bagi peserta didik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Rizka tadi mengenai lingkungan keluarga. Keluarga itu adalah pendidikan informal bagi peserta didik. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam lingkungan belajar peserta didik. Lingkungan keluarga yang pertama itu ada keyakinan agama, ada nilai moral, dan ada budaya. Keyakinan agama. Keluarga adalah contoh dari peserta didik yang memiliki karakter agamis yang kuat. Peserta didik akan meniru dan mengikuti cara dari keluarga, terutama orang tuanya, dalam mengamalkan keyakinan agama yang dipercayainya. Dengan peserta didik meyakini kepercayaan agamanya, maka akan memberi dampak terhadap sikap, sopan santun, dan nilai-nilai kebaikan yang dia bawa ke dalam lingkungan sekolahnya. Yang kedua yaitu nilai moral. Keluarga juga selalu memberikan nilai moral kepada peserta didik. Mulai pertama kali mendapatkan nilai moral bukan dari sekolah formal, tetapi dari lingkungan keluarganya. Keluarga yang memberikan atau memberitahukan nilai-nilai positif, nilai-nilai moral kepada peserta. Lalu yang ketiga ada budaya. Budaya yang dimiliki peserta didik juga sangat berpengaruh. Misalkan, peserta didik di rumah, orang tuanya selalu menyikapi budaya disiplin, yaitu misalkan pada jam 9 malam peserta didik tidak boleh lagi menonton televisi, bermain HP, peserta didik harus sudah tidur di jam 9 malam. Makanya, jika budaya itu terus-menerus diterapkan oleh keluarganya, maka akan berefek samping terhadap budaya peserta didik di sekolah. Dia juga akan di sekolah, peserta didik juga akan menerapkan disiplin yang telah dia dapatkan di rumah karena sudah menjadi kebiasaannya, yaitu dia akan selalu mendisiplinkan waktunya. Dia akan datang ke sekolah tepat waktu karena kebiasaan yang telah dibawakan oleh budaya dia di rumah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Mutia Roza, yaitu lingkungan masyarakat. Nah, masyarakat itu merupakan pusat pendidikan yang melengkapi
pembelajaran yang diperoleh dari keluarga dan di sekolah. Nah, lingkungan masyarakat itu ada 3, yaitu lembaga profesi, komite sekolah, masyarakat lainnya. Dalam arti peserta didik mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri ketika masyarakat. Dalam arti peserta didik mencari pengetahuan dan pengalaman sendiri ketika mereka berada di tengah masyarakat dengan beragam latar belakang, budaya, pendidikan, karakter, dan hal lainnya. Nah, ketika mereka dalam lingkungan masyarakat yang majemuk, itu konsep pusat pendidikan berarti ketiga lingkungan tersebut harus saling sinergi atau selaras untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Nah, sinergi ini dapat berupa perencanaan kewajiban secara maksimal sesuai peran masing-masing pihak, baik itu lingkungan sekolah, rumah, atau masyarakat. Selain ketiga aspek bersinergi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik, perlunya ada pembentukan karakter yang positif. Bagi peserta didik, salah satunya adalah disiplin. Karena ketika seluruh peserta didik sudah memahami bahwa kedisiplinan itu penting, maka setiap individu akan saling menghormati dan memahami dan kebutuhan masing-masing. Saya akan melanjutkan pemaparan tentang disiplin yang telah disampaikan oleh rekan saya Devi Rahmadani Fitri. Di mana disiplin ini memiliki arti yang pertama adalah hukuman, perintah bidang ilmu, pelatihan yang mengoreksi, membentuk atau menyempurnakan kemampuan mental atau karakter mental. Kemudian ada juga namanya adalah kontrol perilaku dan pengendalian diri. Selain disiplin, ada juga namanya hukuman, di mana hukuman ini mengajarkan anak bagaimana harus bertindak dan harus masuk akal seorang anak. Akan tetapi hukuman tersebut berbeda dengan disiplin yang sudah disampaikan tadi, di mana sikap disiplin di sini adalah muncul karena adanya motivasi di dalam diri peserta didik. Tentu saja guru harus menerapkan sikap disiplin tersebut kepada peserta didik, karena dalam sikap disiplin tersebut akan menjadi disiplin positif yang harus diterapkan dan harus diimplementasikan oleh peserta didik tersebut dalam menjalani kewajibannya sebagai seorang pembelajar yang aktif. Penerapan disiplin positif tersebut memberikan peran dan beberapa asas, yaitu terdiri dari yang pertama adalah saling menghormati, yang kedua adalah mengidentifikasi motif di balik perilaku atau tindakan anak, yang ketiga mengkomunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik dalam meningkatkan keterampilan dalam pemecahan suatu masalah. Yang keempat adalah disiplin yang mengajarkan, di mana disiplin yang mengajarkan ini adalah dengan tidak memberikan hukuman kepada peserta didik, melainkan hanya menekankan sikap yang disiplin positif kepada peserta didik. Yang kelima adalah fokus kepada solusi, bukan kepada hukuman tersebut tadi. Lalu juga guru perlu memberikan dorongan atau suatu pemicu agar peserta didik tersebut dapat bersikap disiplin dengan tidak memberikan hukuman. Sekian dari saya. Demikian pemaparan eksplorasi konsep topik 4 pada mata kuliah PPDP hari ini.